bersih, kita juga belajar menjadi nyaman, ya kan? Aman, sehat, supaya tidak terkena penyakit, gitu ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, coba ketua kelas siapkan dulu. Berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi setiap kita mau memulai pelajaran itu harus berdoa, meminta kepada Tuhan, kemudian kita juga berusaha ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini kita harapkan bisa masuk ke dalam pikiran kita ya. Kemudian sebelum kita juga memulai pelajaran, ibu mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua guru. Alhamdulillah, kita juga berarti hari ini hadir semua ya. Berarti anak-anak ibu sehat, semangat untuk datang ke sekolah. Nah, biar kita lebih semangat lagi, ibu minta kalian semua berdiri, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila sambil tepuk tangan. Yuk, sama-sama yuk. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih lagi. Nah, pada hari ini kita akan belajar lanjutan dari tema yang kemarin. Ya, temanya tetap tema 9, tapi sekarang ini kita belajar subtema 2 ya. Tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi. Kalau kalian kemarin belajar tentang benda-benda dalam kegiatan sehari-hari, nah ini dalam kegiatan ekonomi. Kemudian kemarin juga kita belajar iklan media apa ya? Media cetak. Nah, sekarang lanjutannya kita belajar tentang iklan media elektronik. Apa? Elektronik. Nah, setelah ini ya kalian itu muatan pelajaran hari ini sama, yaitu bahasa Indonesia dengan IPA, dimana kita untuk bahasa Indonesianya belajar tentang iklan media elektronik, dan untuk IPA-nya tentang zat campuran homogen dan heterogen ya. Ya, kemudian apa tujuannya kalian belajar hari ini? Setelah kalian nanti mempelajari kegiatan pembelajaran hari ini tentang subtema 2, benda dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, siswa itu dapat menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media elektronik ya. Kemudian yang kedua, kalian nanti dapat merancang iklan media elektronik yang pernah dilihat di televisi. Pernah kan lihat di televisi kan iklan? Ada yang nggak punya televisi? Punya semua? Punya ya. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis bahan penyusun minuman. Nah, bahan penyusun minuman apa-apa aja nanti kita pelajari, kita praktekkan secara langsung dari benda-benda yang sudah kalian bawa hari ini. Yang keempat, dapat membandingkan campuran homogen dan heterogen ya. Kemudian setelah itu kalian juga nanti bisa melaporkan ya, setelah nanti ada edukasi latihan ya, kemudian kita praktekkan juga di depan, kalian bisa melaporkan hasil pengamatan apa perbedaan dari zat campuran homogen dan heterogen. Sampai di sini jelas? Oke, sebelum kita memulai pelajaran,
Ibu juga akan membagikan yang namanya LKPD ya. Ada LKPD yang kelompok dan ada yang individu. Nanti setelah setelah sama-sama kita belajar, kita mengerjakan LKPD supaya nggak bingung. Nanti dalam belajar sambil lihat, oh ini, oh ini dia dimaksud itu gitu ya. Oke, ibu bagikan ya. Ini yang untuk individu. LKPD-nya gitu ya. Kalian berapa? 85 ya? Kurang satu ya. Sudah ya, Ibu jelaskan. Ada LKPD individu kan? Nah ini ada LKPD kelompok juga ya. Kelompok, punya kelompok nanti dikerjakan. Ada sih berapa? Kalau kurang. Nah ini belakang LKPD kelompoknya. Ini LKPD kelompok. Kalau yang LKPD individu ini sama lembar evaluasi dari satu orang dapat 2 ini. Kalau yang itu untuk kelompok nanti. Oke ya. Ini dah. Oke. Nah, sebelum kalian mengerjakan itu semua, kalian perhatikan dulu ke depan. Nah, itu ya. Kita belajar tentang tema berapa tadi? Tema 9. Subtema berapa? Subtema 2. Benda-benda dalam kegiatan ekonomi, oke ya. Nah, ini tujuannya tadi sudah Ibu bacakan. Nah, sekarang pembelajaran yang pertama yaitu tentang isi iklan dalam media elektronik. Nah, media elektronik ini dapat berperan menghibur, ya menghibur kita. Yang misalnya kalian lagi pernah belajar ya. Nah, dari iklan media elektronik bisa menambah imun kita menjadi segar gitu ya, bisa menghibur, kemudian bisa mendidik dan bisa memberikan informasi serta kontrol sosial masyarakat. Nah, media elektronik ini ada 4. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Televisi. Ada nggak televisi di rumah? Ada televisi di rumah. Ya, pernah nonton iklannya? Nah, iklan apa coba yang sering kalian tonton? Lorina. Terus apa lagi? Indomie ya. Kopi, teh pucuk, sirup ya kan? Kalau bulan puasa itu sirup, ada aja iklannya di televisi. Kemudian ada juga iklan radio. Pernah dengar iklan radio?
Atau ada yang punya radio di rumah atau ada yang mungkin kalau ya sekarang karena punya handphone ya kan, di handphone juga ada aplikasi radio, nggak payah punya radio lagi. Tetapi di radio ini hanya kita dengar apanya tuh? Suara, yang mana kita nggak bisa melihat gambarnya, hanya bisa melihat suara. Kemudian dari internet, kalau dari internet ini ada berbagai macam, ya. Ada yang dengar suaranya, dapat gambarnya, ada cuma berupa bacaan ataupun gambar, tapi kita bisa melihatnya, ya. Kemudian ada juga reklame bergerak. Pernah ke kota Medan? Pernah? Ada nanti papan billboard namanya itu, ya, papan billboard. Gambar tapi bergerak-gerak masuk televisi. Kenapa? Itu namanya adalah reklame bergerak, atau biasa kita bilang billboard namanya, ya. Billboard namanya. Ya, di kota Medan itu yang ada, kalau di Pasar ini nggak ada, ya kan? Nah, yang ada di kota Medan. Nah, mulai dari Lemon Galian itu biasanya ada, ya. Papan reklame yang gede-gede kayak televisi jalan dia. Gambar-gambar iklan, ya. Nggak dengar suaranya memang, tapi gambarnya tadi bergerak, ya, seperti iklan di televisi. Nah, kemudian setelah itu, ini tadi penjelasan dari Ibu, ya. Bisa kalian baca kan, nampak jelas? Nampak. Apa itu iklan dengan media televisi bagaimana? Ayo sama-sama sebutkan coba. Berupa apa? Jangan malu-malu, bahkan ada suaranya. Iya, menggunakan yang iklankan. Kalau dia iklan minuman, dia minum segar sekali, ya kan. Habis minum iklan teh pucuk itu kan, habis makan yang pedas-pedas, kemudian minum, terasa segar, ya kan. Kemudian iklan di radio, hanya terdengar suara. Nah, ini contohnya. Bisa kalian lihat contoh karakteristik dari iklan radio. Yuk sama-sama bacakan, yuk. 1, 2, 3, yuk bacakan. Berupa apa? Atau voice, ya. Kemudian yang kedua apa? Musik berpanduan bunyi-bunyian yang teratur dengan Kemudian yang ketiga apa? efek suara, baik suara-suara yang teratur, suara-suara yang tidak teratur maupun efek suara lain. Iya, itulah dia. Kemudian bagaimana contohnya gitu, ya, contoh realnya, nyatanya. Nah, ini ibaratkan kalian dengan radio, ya. Nah, oke, ya, itu tadi iklan apa? Dengan iklan dari media radio. Apa yang diiklankan tadi apa? Gula aren, ya kan? Yang mana tadi katanya rasanya? Bagaimana? Rasanya bagaimana? Manis, ya kan? Kemudian bisa dicampur dengan apa tadi? Dengan susu, dengan boba, ya. Nah, itulah tadi contoh iklan media radio. Nah, media elektronik yang radio. Nah, sekarang yang televisi. Ayo, yang televisi, bacakan coba. Iklan televisi, dan televisinya bagaimana? Paling komplit. Bisa kita lihat, kemudian bisa kita dengar, ya kan? Jelas terlihat. Itulah contoh media dari televisi. Nih, diputarkan.
iklannya tentang apa? Sirup ABC ya, sirup ABC biasanya kalau buka puasa sekali ya kan, minum sirup ABC. Nah sekarang iklan internet. Nah iklan internet ini ada beragam ya. Ada iklan yang bisa didengar. Kalau kita melihat iklan di YouTube, pernah kita buka YouTube? Pernah kalian buka YouTube? Nah biasanya sebelum kita ke video yang kita mau itu ada iklannya dulu, baru bacanya lewati iklan. Ada nggak itu? Ada ya kan? Nah kalau kalian yang melihat seperti itu, iklan yang ditampilkan adalah iklan internet. Atau misalnya kalian mencari pengertian di Google, di sebelah kiri, sebelah kanan atau sebelah bawahnya itu ada promosi-promosi barang. Pernah lihat seperti itu? Nah, dia nggak bergerak seperti kita lihat di YouTube, tapi ada gambar-gambarnya dan keterangan-keterangannya. Itu juga contoh dari iklan media, iya media elektronik. Nah setelah itu kemudian ini contohnya ibu kasih, tapi ini berupa video ya, yang ibu ambil dari apa namanya, dari buku. Saya lihat dulu ya. Nah, nampak kan? Udah jelas? Nah, ini contoh iklan apa? Iklan? Contoh iklan Yakult. Ini ibu ambil dari iklan itu, berarti dari internet. Kalau yang dari papan billboard itu ibu belum bisa, belum bisa ya, memang nggak ibu apakan, karena dia contoh kalau misalnya apakah sama seperti iklan media cetak, cuman bedanya dia di papan-papan yang bergerak ya, namanya apa tadi ibu bilang? Billboard. Jadi jangan nggak tahu papan billboard apa itu ya. Nah padahal itu adalah iklan media elektronik karena bisa bergerak. Bisa bergerak. Nah sampai di sini ada pertanyaan. Coba kalian lihat sebelum kita pelajaran selanjutnya. Kalian lihat LKPD individu yang ibu kasih. Ada nampak? LKPD individu yang ibu kasih. Ya. Udah bisa? Udah tahu pegang? Ada? Ada LKPD individu yang ibu kasih. Nah di sini ya, di sini itu ada 3 iklan yang mau kalian identifikasi, mau dianalisis. Kalau kemarin menganalisis iklan media cetak, sekarang iklan media elektronik. Nah iklan media elektronik ini ada linknya ibu kasih, tapi nanti ibu munculkan lagi gambarnya. Yang kalian identifikasi apa aja? Yang pertama, yang A itu apa? Merek. Ya nanti ibu kasih misalnya iklan jenisnya radio, berarti medianya adalah radio. Kalau iklannya itu medianya televisi, berarti medianya adalah televisi. Nah ibu putarkan untuk yang pertama. Kalian identifikasi, langsung tulis ya, langsung tulis. Kemudian waktunya itu berapa detik, berapa menit ya, bisa kalian lihat nanti ya, waktunya berapa. Ada nanti waktu ibu putarkan itu ada garisnya di bawah. Sampai habisnya itu berapa waktunya, ya. Kemudian iklan tentang apa itu, nanti kalian lihat ya, ibu kasih tunjuk, kalian lihat. Kemudian kesimpulan. Nah kesimpulannya kalian buatlah. Kalau misalnya iklannya minuman, maka kalian buat nanti misalnya minumannya rasanya bagaimana, kemudian itu apalah keunggulan dari kelebihan ya, keunggulan atau kelebihan dari produk yang ditawarkan, yang ibu tampilkan. Nah untuk yang pertama dulu, ibu tampilkan, ini kan ada 3 ya, ini 1, kemudian 2 dan 3. Nah kalian coba perhatikan ke depan, ibu putarkan kembali. Untuk yang pertama ya, untuk yang pertama tulis, ibu tampilkan ulang. Oke, ada nampak kan waktunya 00 di situ? Ada? Nah, nampak kan nanti waktu pas habis
dia berapa? Yang 0 belakangan ini, yang ini itu detik ya. Ini detik, ini menit. Ya, namanya itu kan nggak sampai jam-jamannya ya. Cuman menit sama detik. Jelas sampai di sini? Itu tentang waktu, merek, nanti mereknya apa gitu ya. Oke, coba putarkan kembali. Bisa sambil diisi ya. Oke, dan bisa dikerjakan yang pertama. Yang pertama udah bisa dikerjain ya. Udah bisa dikerjakan yang pertama. LKPD individu. LKPD. Kalau ada yang kurang jelas, diputarkan lagi. Diputarkan sekali lagi. Ya, oke, diputarkan sekali lagi ya. Karena ada 3 yang mau kalian kerjakan, diputarkan sekali lagi. Kalau ada yang kurang jelas, bisa di ini ya, bisa ditanyakan. Karena ininya bergerak begitu cepat, berarti di sini yang detiknya ya, ini menitnya, ya. Atau mau kalian buat sesuai dengan ini juga boleh. Apa yang bingung? Apa? Ini apa? Oke. Kalau sudah, biar kita lanjut ke yang kedua. Kenapa? Berarti dia, yang ini apa tadi aku bilang? Waktunya, yang ini apa? Nah, ini? Nah, berarti itu aja. Yang sampai di sini aja, ini nggak usah. Berarti sampai di sini aja. Ya? Berarti berapa? Ini nggak ada berapa nih? Nah, oke, lanjut kita. Nah, kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya. Apa? Jangan malu-malu bertanya. Nanti kalau ujian, nggak bisa tanya-tanya. Ikan apa, Bu? Hah? Ikan apa tadi? Ikan apa? Ayo. Ikannya tentang apa tadi? Ikan tentang apa? Nah, kesimpulan itu penjabaran dari yang iklan tadi. Rasanya kah? Kelebihannya yang aku bilang tadi, bisa campur apa dia, gitu kan? Tadi ada kan didengar? Ada ya? Kesimpulannya dari rasanya aja boleh kalian gambarkan di situ. Rasanya bagaimana? Ya.
Boleh saya sama kawannya kalau nggak ngerti kawannya. Nah, ini itu nanti belum masih ini. Mana? Ini apa judulnya tadi? Mereknya apa? Nah, mereknya tadi apa? Mereknya. Sudah selesai? Oke. Selanjutnya yang kedua. Ya. Gini juga kawannya saling sharing nggak apa-apa. Kalau misalnya ada kawannya yang kurang jelas, kalian tahu oh gini nggak apa-apa. Yang kedua ya. Sekarang yang kedua kalian lihat halaman selanjutnya. Nih ibu putarkan lagi tentang iklan televisi. Rasanya bagaimana tadi itu? Kan mereknya apa? Nah, mereknya apa? Mereknya sirup apa tadi? Iklannya tentang? Benar. Medianya apa? Iya. Tulis. Nah, sambil ditulis ya. Waktunya berapa ini? Ini apa? Ini tanda apa? Jadi berarti dia ada, cuma ada detiknya aja ya kan? Ada detiknya berapa ini? 30 detik. Enggak perlu terlalu panjang, yang penting kalian tahu tadi kesimpulannya dari rasanya misalnya. Oke, satu lagi ya. Itu bisa jadi bola. Oke ya. Ini iklannya tentang apa mereknya, medianya apa? Jelas kira-kira? Mau diputarkan sekali lagi? Ya boleh, diputarkan lagi. Sekali lagi. Jangan biarkan usus menderita karena banyak bakteri itu tidak di dalam ini. Makan sembarangan berarti banyak bakteri. Cintai usus dengan indah setiap hari.
Bakteri Barbiacasis rotastri membantu mencegah bakteri merugikan di usus. Bakteri merugikan di usus. Waktunya berapa itu? Berapa detik? Nah, bisa kalian tuliskan informasi yang ada di apa? Ini tanggal berapa ini? 45. Nah, udah mulai ini matanya ya. Jadi kalau melihat televisi, lihat HP, dan dekat-dekat, masih SD. Nanti kayak ibu udah pakai kacamata. Sudah dapat informasinya dari sini? Dari iklan yang ada di internet. Ibu ambilnya dari YouTube. Nah, kalian kalau mau melihat video YouTube tuh biasanya ada iklannya dulu. Enggak hanya iklan ini, ada juga iklan travel, menginap di mana gitu, berapa harganya, liburannya kemana. Itu biasa promosi juga mereka melalui internet. Sudah jelas sampai di sini? Nah, kemudian yang step selanjutnya kalian menggambar benda yang pernah kalian lihat di televisi. Mau iklan, mau gambarnya minuman, mau gambarnya biskuit roti, mau gambarnya apa lagi Indomie. Nah, itu sering-sering kalian lihat di televisi kan? Nah, bisa kalian gambar bendanya sebentar aja. Ya. Setelah itu kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang campuran homogen dan heterogen. Kemarin sudah belajar kita kan tentang homogen dan heterogen kan? Sudah belajar kita. Ini lanjutannya. Kalau kemarin kita hanya belajar tentang perbedaan minyak dengan air, air dengan pasir, air dengan gula. Nah, sekarang kita buat produknya. Kita buat percobaannya. Sudah bisa menggambarnya? Sudah selesai? Ada yang susah kira-kira bisa ditanya? Nah, kemudian ini lagu yang kemarin juga ya. Ya, sama-sama kita nyanyi sambil tepuk tangan boleh ya. Biar tangan kita ini nggak kaku, sambil mengerjakan yang belum selesai sambil bernyanyi. Ayo, 1, 2, 3. Suaranya ya. Sekitarku penuh dengan benda, ada benda tunggal dan benda campuran, gula dan garam. Contoh benda tunggal, air dan kopi. Contoh benda campuran, dua jenis dalamnya campuran, ada homogen dan heterogen. Jika homogen tercampur sempurna, jika heterogen dapat dibedakan. Ayo sekali lagi, keluar suaranya, jangan malu-malu. Dengan benda, ada benda tunggal dan benda campuran, gula dan garam. Contoh benda tunggal, air, teh dan kopi. Contoh benda campuran, dua jenis dalam zat campuran, ada homogen dan heterogen. Jika homogen tercampur sempurna, jika heterogen dapat dibedakan. Nah, itulah contoh dari
lagu ya, lagu yang pernah kita nyanyikan sebelumnya kan. Nah, setelah itu kalian lihat dulu video pembelajaran tentang zat homogen dan heterogen sambil kalian perhatikan, dan juga kalian lihat LKPD ada yang ibu kasih tentang homogen dan heterogen ya. Berdoa selesai. Harus sudah siap. Pertama-tama kita akan belajar suara bahasa Indonesia. Lihatlah gambar yang ada di hadapan Anda. Ini tadi bahasa Indonesia kan. Ini tentang iklan radio dan Yang adalah iklan internet. ini iklan. Di samping jalan tiba. Kemudian pada gambar yang kedua yang ditunjuk dengan warna, ini adalah air kopi. Air kopi termasuk zat campuran. Nah, yang ibu suruh bawa apa aja tadi? Siapa yang bawa gelas? Bawa kembali gelasnya dulu. Ada 3 yang mau kita buat percobaannya. Ayo, di depan aja biar di sini nampak semua kan? Kemudian yang bawa air. Nah, di sini ya, di tengah ini nggak kalah kan? Nah, ya. Oke, yang bawa air. Buka ininya, uang dibagi 3 airnya. Kita mau buat air putih aja, kemudian air kopi dan air gula satu lagi. Oke, dibagi 3, yuk. Airnya. Ya. Yang bawa gula, bisa merokoknya ya. Oke. Ya. Tambahkan yang pertama. Kemudian aduk. Ini apa tadi? Gula ya. Ya, aduk. Kemudian yang bawa kopi, ayo kelompok mana tadi yang bawa kopi? Ya, oke. Ini campuran yang pertama, campuran apa tadi namanya ini? Gula, air dengan gula. Oke, yang kedua di sini, di sini. Ini apa namanya air? Kopi. Oke. Selanjutnya, yang bawa sirup, siapa yang bawa sirup? Ayo, yang bawa sirup. Ini cangkir yang lagi. Ini semua ada campuran ya. Kita belajarnya tentang zat campuran. Oke. Ya. Nah, kita akan belajar tentang 3 zat campuran ya. Ini campuran air dengan apa tadi? Gula. Yang pertama, air dengan Gula. Oke, yang kedua air dengan apa? Kopi. Kopi. Dan yang ketiga air dengan sirup. Oke, dengan sirup ya. Sudah ada 3 percobaan. Kalau yang di video ini ada air putih biasa, kemudian air dengan kopi, dan ada minuman kaleng. Ya, ibu lanjutkan. Kalian perhatikan lagi videonya untuk mengerjakan yang LKPD kelompok. Itu dikerjakan bareng-bareng ya, sama. Kemudian gambar yang ketiga adalah minuman manis. Minuman ini termasuk zat campuran homogen.
Zat tunggal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi menjadi zat yang lebih sederhana. Unsur sendiri dibagi menjadi dua. Ada unsur logam dan ada unsur logam. Ya, perhatikan cirinya ya. Perak, besi, emas, batu, dan lain-lain. Kemudian unsur non-logam contohnya adalah hidrogen, oksigen, hidrogen, atau juga karbon. Yang berikutnya adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh dari senyawa adalah garam, air, dan juga gula. Nah, ini benar ya. Coba Kemudian lihat yang kedua, materi adalah zat campuran. Zat campuran sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zat campuran homogen. Oke. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Ingat ya, kalau campuran homogen, zatnya menyambut secara merata. Kemudian ada zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Oke. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan tunggal ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih. Nah, ini tadi yang dibahas ya. Kita benda-benda ini semua namanya apa? Materi. Apa namanya? Materi. Kemudian materi itu dibagi berapa? Dibagi berapa dan mana ini? Nah, dibagi dua. Ada yang tunggal dan ada yang kemudian yang zat tunggal pun ada dibagi dua lagi. Apa namanya itu? Sebutkanlah. Apa namanya? Yang zat tunggal dibagi lagi dua. Apa namanya ini? Unsur dan senyawa. Kalau unsur itu dia zat kimianya nggak bisa lagi dibagi dan menjadi sederhana. Dia ya udah tetap seperti itu. Misalnya kayak emas, ya perak. Nah itu tidak lagi bisa kita bagi. Mau kita taruh dalam air pun dia tetap jadi emas, ya kan? Nah kalau yang senyawa itu zat tunggal terbentuknya dari beberapa unsur. Kalau gula asal mulanya dari apa? Dari apa gula semulanya? Tebu. Yang apa coba jawabnya? Tebu. Kalau garam, dari apa coba garam? Dari laut. Pernah lihat videonya pembuatan garam? Ada yang air laut dimasak lama-lama jadi garam. Ada seperti itu. Kalau lihat video di YouTube, coba tengok-tengok juga ya pembelajaran. Jangan cuma yang main-main hiburan aja. Kalau bosan lihat hiburan ya kan. Kemudian kalau kita ini lagi menyangkut dalam pelajaran. Nah selanjutnya zat campuran, ada campuran yang homogen dan ada yang heterogen. Kalau misalnya kita buat kopi, ini kan kaitannya dalam kegiatan ekonomi kan, memenuhi kebutuhan. Kalau buat kopi, kopinya bagus, kopinya enak, manis, disukai banyak orang, bisa kita apa? Bisa kita apa? Bisa kita jual ya benar. Tepuk tangan dulu untuk Berli. Nah kalau pandai buat es, ya es sirup. Bisa kita apa juga? Kita jual ya kan? Nah, inilah kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Ada lagi penjelasan tentang ini? Sampai di sini paham anak ibu? Paham. Nah, kalau sudah paham, kalian lihat lagi ini ya. Nah, di sini. Zat-zat penyusun minuman. Ibu ulangi sekali lagi. Ini ada 3. Ini tadi penyusun minumannya apa aja ini? Air dan gula. Ya benar ini. Ya benar yang ini. Oke, sekarang ada LKPD kelompok. Mana LKPD kelompok? Ada LKPD kelompok. Nah yang ini, yang kalian kerjakan adalah kolom yang belakang. 1 lembar ini, yang di belakang. Boleh, kondisi boleh. 1 orang aja, boleh. Nah, kemudian di sini, di sini ya, kelompok berapa isi, kemudian percobaan yang dilakukan, tulis 3-3-nya, percobaannya apa aja, air dengan, tapi yang ibu tanya di sini hanya 2, jadi yang ketiga nggak usah ditulis ya. Yang pertama air dengan, kemudian
Air dengan kopi, berarti nanti di sini. Alat dan bahan-bahannya apa aja? Alatnya apa aja ini hari ini? Apa namanya? Gelas, kemudian air, kemudian kemudian apa lagi ini? Sendok, dan kalau resepnya apa? Kopi. Udah bisa kan? Dibuat alat dan bahannya bisa? Nah, kemudian yang di bawah ada yang A, larutan, sifat larutan gula. Sifat larutan gula ini apa? Homogen atau heterogen? Nah, ditulislah di situ. Yang keduanya juga ya. Ibu kasih waktu 10 menit bisa ngerjain ya. Bisa ya. Oke, 10 menit ya. Ibu kasih waktu bisa kan? Kalau ada yang kurang jelas, ditanya. Ini ya, tadi percobaan yang kita buat ya. Nah ini, kelompok kalian tulis nanti kelompok berapa? Misalnya kelompok 1, tulislah kelompok 1 gitu ya. Misalnya. Kemudian percobaan yang dilakukan hanya 2 ya, yang kita tulis. Percobaan memang ada 3 karena nanti di soal ada. Di soal evaluasi. Kelompok 1 siapa kemarin? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 2, ini kelompok 3. Kesimpulannya hanya dibuat kalau homogen itu dia bagaimana? Tercampur dengan ya benar. Kalau heterogen iya benar. Masih bisa diapain itu namanya? Iya benar. Itu kesimpulannya dibuat boleh. Jangan malu-malu. Heterogen, yang mana tadi? Ada yang mau ditanya kira-kira tentang percobaan LKPD? Kalau yang LKPD kelompok itu dikerjakannya bersama kelompok ya. Oke. Ada juga tadi Ibu bagikan lembar evaluasi ya kan? Yang LKPD individu coba maju dulu. Dari kelompok 1 LKPD individunya tadi. Dari kelompok 1, gak apa-apa. Hakim, ayo presentasikan. Oke, ayo maju gak apa-apa. Ya, dua-duanya. Bacakan aja. Jadi ke depan aja nggak apa-apa. Ya. Depan aja sini. Ayo.
Yang pertama dulu coba. Yang percobaan apa yang kita lakukan? Ada berapa percobaan? Ada berapa? Ada 3, tapi yang kita analisis ada 2, ya kan? Kemudian alatnya apa aja itu? Alatnya? Kemudian gelas, ya benar. Terus apa lagi? Sifat larutan gula. Sifatnya apa? Sifatnya apa ini dari larutan gula? Iya, itu jangan malu-malu. Apa sih sifat larutan gula? Iya benar. Kemudian yang kedua, apa sifatnya? Ini apa sifatnya? Iya benar. Tepuk tangannya. Nah, kemudian satu lagi yang individu. Ayo Febri maju. Kelompok 2. Ayo maju kelompok 2. Ya. Jangan kuat suaranya, jangan malu-malu. Kalau ribut bisa kuat ya. Kalau seperti ini harus kuat, semangat. Ayo. Kelompok berapa ini? Bacakan. Jangan malu-malu, kuat. Percobaan yang dilakukan. Percobaannya percobaan apa aja? Percobaan apa aja? Ini. Kuat yang kuat, ibu gak dengar loh. Air dan gula. Dia kasih biar nampak. Air dan jangan malu-malu. Yang kedua? Iya. Kemudian apalagi yang ditanya alat dan bahannya apa aja itu? Gelas. Oke. Terus? Gula. Yang kuat nih. Air. Gula. Kopi. Iya, tepuk tangannya. Kemudian sifat larutan gula apa? Apa namanya? Ngomongin yang benar ya. Kemudian kalau kopi apa? Iya, tepuk tangannya. Yang ini video coba yang mana maju deh. Oke. Yang pertama, iklan apa yang pertama tadi? Ya sama-sama kawannya perhatikan. Benar nggak jawaban kalian sambil kalian koreksi LKPD kalian ya? Yang pertama, iklan apa? Iya yang kuat, info suaranya. Kayak info suaranya kuat. Iya benar. Kemudian apa? Mereknya apa? Mereknya medianya. Iya benar. Kemudian? Iya benar. Iklannya tentang apa tadi? Tepuk tangannya. Ayo. Ada pertanyaan di sini? Atau misalnya ada jawaban lain? Yang iklan pertama tadi iklan apa? Iklan apa tadi yang pertama? Radio. Iya itu jawabnya yuk. Iklan apa tadi yang pertama? Radio. Itulah semangat. Harus semangat. Udah berdoa, udah bernyanyi ya kan? Harus bersemangat. Ya terima kasih Wanda. Silakan dulu. Ayo dari kelompok 3. Kelompok berapa ini? 3 kan? Kelompok 3 ayo maju. Ayo sini. Selanjutnya. Iya. Sifatnya bagaimana sifatnya? Kalau airnya berapa? Yang kuat. Kemudian? Ya. Oke ya. Tepuk tangannya. Dan sekarang ada lembar evaluasi. Ada kan? Ada lembar evaluasi. Ibu kasih waktu 10 menit bisa kalian kerjakan ya. Yang tadi evaluasi. Ada kan lembar evaluasi yang kemarin tadi? Oke, bisa dikerjakan ya. Aku pengen. Kalau
Sudah siap? Kumpulkan dari satu di kawannya satu kelompok ya. Kumpulkan dari satu kawannya satu kelompok. Buat namanya jangan lupa. Namanya jangan lupa. Jadi koreksinya di mana belakangnya enggak? Buat nama. Buat namanya ya. Buat namanya. Kumpulkan dalam satu kelompok, satu orang kelompok bawa ke depan. Sudah? Enggak apa-apa, kumpul. Namanya jangan lupa. Nanti nilainya bagaimana ya? Oke. Duduk kembali. Duduk kembali ya. Duduk kembali. Oke. Nah, kita sudah belajar apa aja hari ini? Iklan apa tadi yang pertanyaan yang sama-sama jawab yuk. Iklan apa lagi? Iklan apa lagi? Internet. Ada satu lagi yang tidak dimunculkan dari gambarnya ya. Iklan apa namanya tadi? Dari mana? Nah, reklame berjalan ya kan? Reklame berjalan ya. Atau papan apa yang sudah tadi? Billboard. Nah, iklan media elektronik itu iklan yang bagaimana ya? Iklan yang bagaimana? Oh, ada yang belum kumpul ini. Jadi iklan media elektronik tadi ada berapa? Ada berapa tadi iklan media elektroniknya? Ada 4. Apa tadi yang pertama itu? Coba ulangi lagi yang pertama. Kemudian ada satu lagi. Iya, reklame bergerak atau berjalan. Kemudian di bagian IPA-nya kita juga belajar tentang apa namanya? Campuran. Ada 2 ada campuran. Ada yang homogen dan ada yang tidak. Yang homogen yang bagian mana itu? Dari contoh kita yang mana yang homogen? Kopi. Iya, coba ibu mau Dila dulu sini Dila. Coba yang mana tadi campuran homogen Dila? Coba tunjukkan. Homogen itu yang berarti yang apa namanya? Yang bercampur sempurna. Yang mana itu? Yang mana? Benar atau salah? Yang mana? Iya, di depan ya kan. Ayo, Rifa, kemari Rifa. Ayo. Apa di sini? Ayo. Yang mana yang heterogen? Coba campuran heterogen. Iya benar, tepuk tangannya. Oke, yang sebelahnya berarti apa namanya ya? Homogen. Yang sebelahnya? Iya, benar ya. Nah, tepuk tangannya sekali lagi sama-sama. Jadi ada bahasa dan IPA. Kalau bahasanya tadi IPA media apa? Nah, kalau yang iklan, kalau yang IPA kita belajar apa tadi? Campuran apa aja? Heterogen dan homogen. Nah, ini ada lembar refleksi namanya, satu lagi. Tinggal checklist aja. Dari pertama kita belajar sampai yang ini udah mau terakhir nih ya, mau kegiatan tertentu. Kita laksanakan atau enggak? Kalau misalnya dilaksanakan, maka di checklist yang 4 kalau sempurna. Berarti kalau nilainya yang di checklist yang 4 itu berarti yang baik sekali ya. Kalau yang baik aja yang ketiga. Kalau yang kedua kurang, yang kedua cukup, yang ketiga kalau yang nomor 1 kurang, ya. Tinggal di checklist aja. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan sama ibu tentang cara mengerjakan refleksi ini. Nah, Aldi, bagikan satu-satu sama kawannya. Lagi, bagikan satu-satu kawannya. Tinggal checklist
aja ya. Oke, checklist aja. Tapi kan kerjanya coba. Perhatikan kerjanya tadi. Tinggal di-checklist saja. Mau yang angka 1, 2, 3 atau 4. Setiap poin. Ambil buku koreksi dulu ya. Jelas? Angka seri itu pembukaan pelajaran, misalnya kayak tadi Ibu bilang apa, kita kemarin belajar tentang ini, tadi Ibu sampaikan kan? Ibu sampaikan kan? Nah, gitu ya. Mengulang pelajaran sedikit, apresiasi untuk yang kedepannya. Sudah tinggal checklist aja, mau yang angka 1, 2, 3, 4. Kalau sudah kumpulkan dalam satu kelompok, silakan kumpulkan dalam kelompok. Sudah nggak apa-apa, kalau sudah selesai kumpulkan saja. Sudah selesai? Daya kumpulkan. Satu orang per kelompok aja yang ngumpul ya. Ya, oke, mantap ini kelompok 1 nih. Tepuk tangannya untuk kelompok 1 ya. Nah, sekarang berdua. Udah, udah selesai. Ayo kelompok 2. Oke. Ya, coba kelompok 1 dulu Ibu tanya, biar sama-sama kita menyimpulkan ya. Sama-sama jawabnya boleh. Kita belajar apa hari ini? Ada 2 materi. Yang bahasa Indonesia belajar apa tadi? Belajar apa tadi yuk? Iklan apa? Nah, media elektronik. Ada berapa tadi media elektronik? 4. Ada kelompok 2 yang Ibu tanya, apa-apa aja tadi media elektronik yang 4 itu? Radio. Iya, benar. Internet. Oke, yang belajar IPA kita tadi zat tunggal, kemudian zat apa yang kita pelajari? Campuran. Nah, satu lagi. Iya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Yang boleh dibuka bukunya. Boleh dibuka bukunya. Demikian pelajaran kita hari ini. Sambil dibereskan, dilihat-lihat ya, mana tahu nanti awas ada yang ketinggalan. Kemudian di rumah diulang-ulang lagi pelajarannya, di rumah. Kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya sama yang ada di rumah, ya kan? Nah, ketua kelas silakan disilakan. Yuk. Kepada guru bersalam.